Diskusi pasca pemilu, membahas tuntas pemilu 2024. Hanya di RRI Merauke dan kanal YouTube RRI Merauke. Hak kesulungan, kebetulan saya ditunjuk dari lembaga masyarakat adat. Kami melakukan tikar adat di kantor Bupati, memperjuangkan, menyuarakan bagaimana kursi afirmasi itu harus ada di setiap kabupaten. Dan puji Tuhan, tahun ini sementara berproses, semoga mereka akan terekrut untuk kursi afirmasi di kabupaten. Tuntutan hak kesulungan merupakan bagian daripada tikar adat yang disampaikan atau dilakukan masyarakat adat Marin pada tanggal 3 Juni 2019. Butir tuntutan yang saya masih ingat, Bupati dan Ketua DPR adalah hak kesulungan orang Marin. Karena orang Marin di atas tanah ini tidak bisa jadi bupati atau tidak bisa jadi ketua DPR di luar Merauke. Jadi terima kasih tadi Bapak Ibu partai politik sudah sampaikan, tolong berikan itu hak kesulungan kepada orang Marin atau orang asli yang ada di partai Bapak Ibu. Karena itu sudah sejalan dengan tuntutan yang disampaikan atau dilakukan melalui tikar adat oleh masyarakat adat Marin pada tahun 2019. Bagaimana proses mekanisme, yaitu internal Bapak Ibu. Tapi berikanlah hak kesulungan orang Marin di atas tanah ini untuk menjadi pimpinan DPR di tanah ini. Begitu, saya kira semua orang akan setuju bahwa berikan hak itu. Bapak Ibu punya kader-kader mampu dan tidak, itu tanggung jawab untuk memberikan bimbingan, pendampingan supaya mereka bisa mampu untuk menjadi pimpinan. Saya kira itu yang saya sebagai tokoh masyarakat berharap apa yang dibicarakan malam hari ini bisa menjadi perhatian yang serius. Terima kasih untuk Nasdem kalau memang sudah berproses, juga untuk PKB dan PDIP harap seperti itu. Berikanlah hak apa yang menjadi hak kesulungan orang asli di atas tanah ini. Itu saja, terima kasih. Karena bagi saya apapun yang menjadi regulasi dan aturan pasti akan dilanggar. Itu tidak akan mungkin tidak. Itu tidak akan mungkin tidak. Saya berharap tidak dilanggar sebenarnya. Tapi yang saya pikir pasti akan dilanggar sebenarnya. Dan memang berdasarkan harapan saya di malam hari ini tidak menjadi hal demikian. Karena jujur kami dari tokoh pemuda cukup kecewa begitu dengan pemimpin-pemimpin kita hari ini. Betul, banyak sekali yang disampaikan di malam hari ini memang menjadi harapan kami semua masyarakat. Tapi realisasinya belum tentu seperti yang disampaikan di malam hari ini. Kan demikian, begitu bahasanya. Iya, dari tokoh pemuda saya berharap tidak terulang lagi hal-hal yang kayak gini. Artinya suara kami ini memang tadi sudah disampaikan bahwa suara rakyat, suara Tuhan. Masa suara Tuhan mau dibohongikan gitu? Simpelnya kan begitu. Tapi tidak mengapa, itu urusan Bapak Ibu nanti kelak di bangku-bangku sana. Kemudian yang pertama saya mengoreksi dari Partai Nasdem. Selamat untuk Nasdem yang menang juga di pemilu kemarin. Terkait dengan 3 fungsi. Yang pertama fungsi kontrol, kedua fungsi legislasi, dan fungsi monitoring. Yang menjadi harapan saya di malam hari ini, saya pikir 3 fungsi ini patut selebihnya atau sepantasnya dijalankan sesuai dengan amanat undang-undang ataupun bahkan ADART rumah dan anggaran dasar Bapak Ibu dalam Partai Nasdem. Karena ini menjadi harapan kami semua. Dan saya pikir ini menjadi bagian-bagian juga kepada partai PKB dan juga PDI yang ada pada malam ini. Kemudian yang kedua berbicara mengenai kapasitas orang asli Papua. Nah, isu ini memang sekarang masih trending, masih panas. MRP sampai saat ini kita masih berbicara mengenai isu orang asli Papua. Bagaimana dengan posisi orang asli Papua? Memang betul yang disampaikan tadi dari perwakilan tokoh masyarakat bahwa memang regulasinya sudah ada. Orang asli Papua yang akan memimpin tanahnya sendiri, orang Marin, kan gitu bahasanya. Oke, saya pikir memang pemilu kali ini cukup bergengsi di tanah Papua sendiri, di khusus Papua Selatan. Karena memang banyak isu yang dibahas pada pemilu kali ini. Terlebih khusus orang asli Papua. Yang sampai saat ini di media, bahkan dimanapun kita lihat isu yang masih berkembang hanya isu itu. Dan saya berharap apapun atau siapapun yang diusul dari partai
itu menjadi bagian daripada yang memang Bapak Ibu bisa andalkan untuk memimpin di bangku DPR sana nanti. Iya, harapan kami di hari ini memang tidak terlepas daripada isu-isu yang ada, cukup apapun yang menjadi regulasi, apapun yang menjadi aturan untuk Bapak Ibu, dan apapun yang menjadi hak daripada masyarakat, saya pikir bisa difasilitasi dengan baik. Karena kalau kita lagi yang mau turun ke sana, memang tidak salah sebenarnya kalau kita yang turun ke sana, karena memang kami pemuda pengawal kebijakan pemerintah. Apapun yang menjadi kesalahan pemerintah, kami akan ada di sana, dan saya harap tidak bosan-bosanlah mendengar kami di depan sana. Tapi yang menjadi harapan kami supaya hari ini rakyat tidak menangis lagi di bawah sana, kan gitu. Banyak rakyat yang menangis merangkak tapi tidak didengar. Bapak Ibu kebanyakan hanya urus keluar kota, keluar daerah dan lain sebagainya. Nanti kami datang di DPR baru Bapak Ibu mau bilang iya kami juga sementara usulkan, kami juga sementara upayakan. Tapi saya berharap tidak tunggu kami turun dulu baru upayanya dilakukan, kan begitu. Paling tidak upayanya sudah ada dipublis di media. Oh iya kerjanya DPR kayak gini untuk menanggulangi hal-hal demikian. Tapi nyatanya yang kemarin kan belum ada. Kami turun dulu baru ada upaya yang dilakukan daripada Bapak Ibu yang ada di sana. Saya berharap para pemenang nantinya di DPR sana bisa melihat hasil daripada evaluasi kita di malam hari ini. Karena ini saya pikir penting untuk 5 tahun kemajuan Kabupaten Merauke ke depan. Sekian dan terima kasih. Baik, Saya kembali. terima kasih. Saya pikir dari pembicara-pembicara sebelumnya, baik itu pemateri maupun teman-teman yang bertanya, sudah banyak menyampaikan hal terkait dengan tema kita malam ini. Ini luar biasa sekali karena pagelaran pasca pemilu. Yang di sana kita lihat bahwa menanti calon pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke. Nah, kita tahu bahwa selama ini bentuk kekecewaan daripada rakyat terhadap lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat maupun baik itu dari tingkat pusat maupun sampai di daerah itu sangat besar sekali begitu. Dari 3 pembagian kekuasaan melalui trias politika ini, untuk eksekutif, yudikatif dan juga legislatif, tingkat kekecewaan masyarakat itu paling tinggi terhadap kinerja daripada Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri atau lembaga DPR yang di daerah Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Nah, karena di sini yang kita lihat bahwa malam ini yang harus kita bahas adalah menanti calon pemimpin daripada perwakilan rakyat kita nanti untuk 5 tahun ke depan. Di sini saya mengajak kita untuk kita sama-sama menilik apa yang harus kita harapkan daripada pemimpin di lembaga yang menjadi perwakilan daripada kita rakyat ini. Karena apa? Kita lihat bahwa selama ini pemimpin kita yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat itu sama sekali belum sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita, apa yang akan kita cita-citakan begitu. Nah, saya melihat ini, kita lihat dari misalnya konfigurasi politik hukum kita Indonesia, ya. Kalau misalnya kita mau supaya sistem politik kita itu yang bentuknya demokratis, maka partai politik dan juga parlemen itu harus kuat dengan kebijakannya, karena arah kebijakan kita, apa yang kita inginkan dari rakyat itu ada di sana begitu melalui badan perwakilan kita ini. Dan sama sekali tidak boleh ada intervensi daripada pihak eksekutif. Media-media tidak boleh terjadi pemberendelan. Nah, kalau kita bicara tentang konsep politik hukum kita begitu. Nah, yang saya ingin lihat di sini bahwa kenapa sampai harus saya mengutarakan ini? Karena bentuk kekecewaan kita selama ini terhadap lembaga Dewan Perwakilan Rakyat itu. Kebijakan-kebijakan yang diambil bahkan itu lebih banyak diintervensi oleh pihak lembaga eksekutif. Dalam hal ini misalnya di tingkat pusat, baik itu dari lembaga kepresidenan maupun lembaga-lembaga lain yang ada di bawah naungan lingkungan lembaga eksekutif ini sendiri begitu. Nah, itu sampai terbawa-bawa pada kita di daerah ini. Banyak kebijakan-kebijakan yang muncul di DPR itu bahkan kita tahu dan bisa kita lihat bahwa itu menjadi intervensi pun dari pihak eksekutif. Dalam hal ini baik itu pemerintah daerah, kepala pemerintah daerah maupun dinas-dinas terkait. Nah, hal ini yang kemudian tidak kita inginkan begitu. Saya lihat di depan ini ada yang sudah pernah menduduki kursi legislatif dan ada yang baru menuju ke sana. Harapannya kita apa? Yang sudah ada ini kita sudah tidak lagi bisa mengkritisi begitu. Karena apa? Saya yakin bahwa teman-teman di sini setiap waktu kita ini selalu datang di lembaga DPR teriak tentang persoalan keluhan daripada masyarakat
menjadi aspirasi masyarakat, ya kita ini sebagai penyambung lidah begitu. Tetapi itu sama saja tidak ada perubahan apapun yang kita lihat yang secara signifikan. Ya, percaya atau tidak percaya, saya pikir bahwa ketika ini dilakukan survei, masyarakat masih bisa untuk mengatakan itu, lebih banyak daripada itu. Nah, harapan saya ke depan, kalau misalnya memang ini betul-betul kita menginginkan seorang pemimpin lembaga legislatif di daerah kita ini yang betul-betul bisa taat dan bisa mencoba untuk mempertahankan integritas daripada lembaga itu sendiri, lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ada di Kabupaten Merauke ini, maka harapannya adalah kebijakan itu coba ditolong untuk tetap dipertahankan tanpa harus mempertimbangkan apa yang menjadi usulan saran yang sebenarnya tidak perlu harus untuk dipertimbangkan begitu. Artinya pemahaman saya ini karena yang kita perhatikan selama ini, begitu ada masukan atau ada aspirasi yang diberikan oleh masyarakat, tetapi ketika itu bertentangan dengan yang namanya lembaga eksekutif, di sini saya pasti yakin bahwa itu yang ada di DPR ini ragu-ragu untuk melaksanakan itu, mengeksekusi itu. Nah, kita juga sebenarnya tidak ingin untuk hal itu terjadi begitu. Yang kita ingin bahwa yang menjadi wakil rakyat kita ini, yang bisa menyampaikan aspirasi kita, yang bisa mengeksekusi ini, bisa lebih banyak mendominasi dibanding daripada yang lain-lain ini, yang punya potensi untuk mengintervensi. Saya pikir selama ini kita juga dari kelompok pemuda selalu banyak menyuarakan terkait dengan persoalan-persoalan. Karena apa? Kita percaya bahwa masalah pendidikan masih tetap dibicarakan, masalah kesejahteraan, masalah ekonomi, kesehatan, masih setiap saat di setiap lembaga-lembaga stakeholder ini masih tetap untuk berteriak masalah ini. Jadi saya pikir karena sesuai dengan mosi kita malam ini, menanti pemimpin untuk memimpin kita sebagai wakil rakyat di Kabupaten Merauke, harapan yang paling besar yang bisa kami sampaikan seperti itu. Terima kasih, selamat malam. Yang pertama dari Pak Leo Mausi tadi, terima kasih Pak Leo, pertanyaan luar biasa. Kalau melihat atau mendengar semangat kami di DPD Partai Nasdem, itu jelas. Dari awal kami sudah mengedepankan orang asli Papua. Dan saya menjawab langsung dari mahasiswa tadi. Memang di mekanisme kami Pak, ada yang tadi saya sampaikan. Usulan kami, kemudian 3 orang, lalu di DPW, itu juga bisa menambahkan 2 di luar yang 3. Lalu di DPP, dia akan memutuskan di luar dari itu boleh. Nah ini aturan yang memang kita harus tidak boleh kita langgar. Kemudian tadi yang dari mahasiswa sampaikan tadi, apa sih yang kita lakukan setelah di Dewan? Saya pikir wajar kita menerima kritikan, masukan daripada mahasiswa. Dan mahasiswa itu luar biasa. Tapi saya mau kasih tahu bahwa dalam pemilu 2024 kami sudah melahirkan 1 orang mahasiswa. 1 orang mahasiswa anak asli Papua, anak Marin, Saudara Paskalis Mamudiwa. Ya, sebentar lagi dia akan sarjana. Ini luar biasa bahwa kita sudah bisa menampilkan. Mungkin kemarin dia boleh berteriak-berteriak di luar, memberikan kritisi-kritisi yang mendalam bagi kita. Tapi hari ini dia sudah nanti akan duduk di DPRD, di lembaga DPRD. Dan saya katakan kepada adik Paskalis, kalau kemarin Anda di luar sistem, sekarang nanti di bulan Oktober Anda dilantik, Anda akan menjadi dalam satu sistem. Berbuatlah tugas pokok Dewan, ada 3 tadi yang saya jelaskan. Jadi saya pikir dia akan melihat, dia akan berkesesuaian di dalam. Ini mahasiswa loh, mahasiswa dan belum jadi sarjana, sebentar sarjana yang sudah duduk di lembaga. Dan saya mau sampaikan Bung Franky dari mahasiswa, dari 3 orang yang kami usulkan, salah satu beliau yang kami usulkan. Ya, menjawab Pak Leo tadi sampaikan, apakah kita harus kedepankan anak asli Papua dalam ini anak Marin? Sudah saya jawab tadi. Salah satu anak Marin yang kami usulkan adalah Saudara Paskalis Mamudiwa. Dan ini semangat kami, dan saya harap dia ketika dia duduk sebagai anggota dewan atau pimpinan nanti, maka dia harus berbuat apa yang tadi dikhawatirkan anak mahasiswa. Ini dari mahasiswa, lain dari mahasiswa, tapi ketika dia duduk dalam sistem, dia harus menyesuaikan dalam sistem. Saya pikir saya tidak menjawab kritikan terhadap kami di DPRD karena waktu yang akan menjawab kita. Mungkin saya juga menanggapi apa yang disampaikan oleh saudara saya, Pak Ketua DPRD di tahun periode 2009. Saya waktu itu sudah menjadi anggota DPR, dia adalah ketuanya. Dan saya selalu memberikan statement itu bahwa bumi dibijak, langit kita junjung, itu kita selalu kearifan lokal, kearifan lokal.
Kalau tidak kearifan lokal barangkali saya maju bupati seperti itu. Gitu. Mudah-mudahan kami juga mempunyai kader terbaik Bernatus Diken ya. Itu juga asli Papua. Bahkan anaknya ketua LMA ya Bapak, seperti itu. Mudah-mudahan uji kelayakan kepatutan besok menjadi prioritas seperti itu. Karena apapun yang kita lakukan keputusan adalah legalitas Partai Kebangkitan Bangsa yang ada di pusat seperti itu. Kemudian kalau adik-adik mahasiswa itu aku sudah rasanya apa itu masukan, kemudian ya istilahnya orang tua yang sudah diumbreng-umbreng tebal telinga saya rasanya sampai udah panas, artinya kita nggak punya kebaikan. Ya nanti anak-anak muda tolonglah, nanti sudah menggantikan kita harus betul-betul nanti menyiapkan diri yang lebih baik kalau kita memang dianggap kurang baik. Tapi khusus pribadi personal buat saya ingin terbaik dan mencontohkan kepada generasi-generasi muda setelah kita. Makanya saya selalu pesan, contohi dari diri sendiri sehingga masyarakat akan mewakili lingkungan kita, keluarga kita dari yang terkecil semua akan menjadi baik seperti itu. Pemuda yang kemarin berkoar, berteriak, nanti masuk ke situ, terapkan. Harus dibekali pendidikan, keimanan, ketakwaan pada Tuhan itu yang mantap. Tapi nanti kalau lupa Tuhan lagi bahaya itu. Seperti itu. Jadi apapun yang adik-adik mahasiswa selalu negatif thinking terhadap Dewan, sedih rasanya kayaknya kita nggak punya kebaikan sama sekali. Sabar ya, sabar. Yang penting di mata Tuhan kita terbaik dan selalu membuat terbaik. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Siapa yang berbuat baik pasti Tuhan akan membalas dengan kebaikan. Itu pegang teguh seperti itu. Jadi ini orang politik tapi send me. Jiwa rohaninya kita tetap harus kita cas sehingga tidak blank dalam menjalankan fungsi kita sebagai wakil rakyat, sebagai pelayan. Sayyidul Qadim Khadimum, bahwa sesungguhnya pemimpin yang baik itu adalah bagaikan pelayan, melayani masyarakat Kabupaten Merauke. Capek sesungguhnya, tapi sudah menjadi komitmen ya, tetap kita lakukan seperti itu. Kurang dan lebihnya sebagai manusia pasti ada, mempunyai satu kesalahan atau lupa, wajar, tapi segera kembali seperti itu. Tetapi kalau kita jelek-jelek amat juga enggak ya Bapak. Kita sering melakukan yang baik-baik demi rakyat. Cuman tadi mungkin perlu karena ada parlementaria, ada keterkaitan dengan medsos, dengan RRI apalagi. Harusnya diekspos biar anak-anak muda kita tahu bahwa kita juga nggak tidur saja atau katakan jalan-jalan. Tugasnya DPR itu jalan-jalan ke bawah, aspirasi di bawah, ke kampung, di jalan saja bagaimana kita bisa membantu masyarakat kok. Tidak harus ngantor. Di pinggir jalan juga bisa, di warung kopi ini bahkan bisa dilakukan semuanya. Ada niat baik dimanapun bisa. Di sana tuh formalitas untuk rapat seperti itu. Saya menanggapi dulu yang Bapak Leo sampaikan. Kalau tadi saya bicara tentang peraturan partai nomor 7 tentang pengisian unsur pimpinan dewan, pasal 4 huruf F, sebenarnya kan sudah ada di situ yang namanya kearifan lokal. Maka PDI Perjuangan selalu kembali kepada itu, kearifan lokal. Sudah pastilah komitmen tadi untuk negeri, Pak. Dan ini sebenarnya bukan untuk unsur pimpinan saja. Kalau tadi kita lihat bahwa aturan ini kembali kepada ketua, wakil, dan sekretaris. Ketua, sekretaris, dan bendahara. PDI Perjuangan setiap melakukan pemilihan ketua DPC, ketua DPD, anak Papua selalu menjadi prioritas utama. Hari ini ketua DPD kami, Bapak Edo Kaise, lalu bendahara DPC kita, Ibu Maria Kanden, dan kami lakukan ini tidak lakukan main-main, bukan dipersiapkan cuma untuk legislatif. Kami mempersiapkan mereka dan sama-sama mempersiapkan diri bersama dengan PDI Perjuangan, dan untuk menduduki unsur itu semuanya diatur dalam aturan tadi. Itu untuk Bapak Leo mungkin seperti itu. Lalu untuk anak-anak muda, saya pikir dari tadi Ibu mungkin sedikit curhat, kami baru memulai perjalanan kami. Tapi kemungkinan besar saya berpikir bahwa macamnya kita jarang duduk bareng ya dengan anak muda. Kemudian bukan cuma untuk pergi demo saja.
kadang harus seperti ini juga ya. Ya, tadi Ibu bilang di tempat kopi juga bisa. Berharap kadang kalian menyampaikan sesuatu bukan dalam bentuk demo. Mari kita duduk sama-sama seperti ini. Setiap permasalahan dalam duduk bersama pasti kita bisa menyelesaikan bersama. Kebijakan, iya kan? Kita kawal semua sama-sama. Kita sama. Kata Ibu Mega dulu begini, waktu saya di Jakarta. Kalau mau dekat dengan rakyat maka Anda akan tetap terpilih. Kalau Anda tidak dekat dengan rakyat Anda tidak terpilih. Bagaimana caranya? Anak muda sekarang memang cukup gregetan kalau memberikan masukan. Kadang maunya nyerang melulu. Tapi kalau saya boleh minta, 5 tahun ke depan jangan nyerang. Datang, kami buka pintu untuk berdiskusi. Jangan cari waktu nanti cuma pas ada maunya saja, tidak usah. Datang, lihat siapa saja DPR di situ, lalu mari Bu atau Bapak, mari kita berdiskusi. Ada masalah seperti ini dibawa. Kalau Bapaknya masih ngeyel lagi, demo aja mungkin barangkali seperti itu tadi. Tapi saya berpikir anak muda, ada baiknya terima kasih untuk RRI. Mudah-mudahan bukan kali ini saja, tapi akan terus-menerus seperti ini. Berdiskusi dan berdiskusi, lalu kita akan saling memahami, dan kita akan kemudian bisa memikirkan apa yang kemudian terbaik. Kebijakan-kebijakan yang terus pro kepada kepentingan rakyat. Saya menyampaikan saja 3 orang tadi ya. Tadi Bung Franky tanya, nanti terakhir saya sampaikan. Oke, baik. Yang mungkin kami lebih maju di Nasdem, sudah mengusulkan maksudnya lebih dulu. Yang pertama yang kami usulkan, nama pertama adalah Saudara Samuel Mugujai, sarjana hukum. Baik. Mantan 2 periode kepala kampung, mantan 2 periode majelis jemaat, dan kader kami juga terbaik. Itu sudah kami usulkan yang pertama. Yang kedua adalah anak mahasiswa yang tadi yang saya sampaikan. Umur 26 tahun, Saudara Paskalis Mamudiwa, tapi sudah pernah melewati sekolah Akademi Bela Negara Partai Nasdem dan sekolah restorasi Partai Nasdem. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah Saudara Sugianto, sarjana hukum, dan beliau sebagai ketua DPRD sekarang masih menjabat. Dan kami berharap DPP lewat DPW, yang sudah kami usulkan lewat DPW, tinggal menunggu keputusan dari DPP. 3 orang terbaik inilah yang kami tunggu-tunggu. Pesan kami, yang pertama, kami sebagai senior berpesan kepada ketiga nanti orang ini, siapapun yang terpilih, jadilah pemimpin untuk melayani, bukan untuk dilayani. Layanilah masyarakat, memiliki kemampuan yang luar biasa untuk memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat. Terakhir, RRI luar biasa, dan saya minta juga Pak Ketua atau Kepala LPP RRI, jangan cuma bikin hari ini seperti ini, ya. Kalau bisa bikin selalu rutin, karena ini suatu terobosan baru oleh RRI Merauke, yang saya yakin dan percaya ini pasti diinginkan oleh seluruh warga masyarakat Kabupaten Merauke. Terima kasih KPU, Ibu KPU yang luar biasa. Hari ini saya merasa bangga karena dikelilingi oleh 3 bidadari. Terima kasih. Nasdem tetap jaya, Nasdem tetap hebat, dan kami ada karena ada masyarakat dengan kami. Terutama tadi juga sorot tajam mata Bunda dari PDIP ke anak muda. Tapi sebelumnya saya juga mengucapkan kepada para tua-tua kita, tokoh-tokoh kita, akademisi, juga yang terhormat Ibu Ketua yang telah menyelenggarakan pemilu kemarin, betul-betul luar biasa. KPU Merauke disiplin, kemudian tidak punya masalah dan memang bagus dalam bekerja. Luar biasa Bunda, apresiasi dari para konstituennya ini. Kemudian juga saya alhamdulillah terima kasih kepada masyarakat Merauke. Saya terpilih di DPR provinsi yang insya Allah besok kita pisah, Ibunda di kabupaten, saya di provinsi. Saya ingin seluruh jiwa dan pengabdian saya betul-betul saya curahkan kepada masyarakat Kabupaten Merauke. Ingin dicintai, tetapi saya juga ingin dicintai. Saya mencintai masyarakat Merauke, apalagi kepada anak muda. Mari kita bangun bersama negeri ini, ya. Merauke ini betul-betul di ujung timur Indonesia harus menjadi satu berkat Tuhan, menjadi contoh Indonesia mini yang insya Allah
menjadi Papua Selatan yang betul-betul jayalah negeriku. Bersama pemuda pasti tentunya, karena pemuda itu harapan bangsa yang kelak pasti akan menggantikan, seperti Bu Al ini sudah tua, nggak lama pasti engkau yang akan menggantikan kita seperti ini. Mungkin terima kasih. Khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat kepada sesamanya menjadi komitmen kita semua. Mudah-mudahan Tuhan berkati, Allah Subhanahu wa taala meridhoi masyarakat Merauke menjadi makmur, gemah ripah loh jinawi, murah sandang murah pangan, memiliki pemimpin yang betul-betul mengayomi berjiwa rakyat, mempunyai nilai juang kepada rakyat. Closing statement saya satu saja untuk anak muda dulu ya. Anak muda, mari kita bekerja sama. Membangun negeri ini bukan sekedar cuma berdiskusi, tapi kita semua butuh kerja nyata. Saya lalu bicara bahwa 5 tahun ini saya butuh sebuah kerja nyata di bawah. Boleh tidak kita bareng kerja nyatanya bersama dengan anak muda. Dan terima kasih banyak untuk RRI. Saya berharap 5 tahun ke depan DPR banyak diekspos Pak, supaya kemudian 5 tahun lagi masyarakat tidak salah memilih. Bukan begitu Ibu? Dan bukan penyelesaiannya setelah nanti rapat-rapat paripurna Pak. Banyak disut supaya kemudian masyarakat tahu 30 kursi ini siapa yang dipilih, apa kerjanya, kinerjanya sudah bagus atau belum. Kemudian raport itu akan diberikan 5 tahun ke depan lagi. Mudah-mudahan diskusi ini bukan hari ini saja. Saya berharap ada diskusi-diskusi lain. Harapan kita satu, Merauke menjadi Merauke yang terbaik dan unggul dalam semua bidang. Terus kemudian kalau kita bicara PDI Perjuangan, saya berharap banyak anak muda yang mau datang kepada kami. Kita bersama-sama membangun negeri mulai dari pengkaderan. Dan PDI Perjuangan selalu membuka diri untuk pengkaderan itu. Mudah-mudahan ke depan banyak anak muda yang bisa datang bersama dengan PDI Perjuangan. Terima kasih. Baru saja Anda mengikuti diskusi pasca pemilu RRI Merauke.